Kalau terlalu dibatasi sampai seperti itu, nanti takutnya ujung-ujungnya masyarakat Indo cuma tahu exchange luar negeri, dan itu justru lebih berbahaya kepada masyarakat gitu. Karena ya kalau di luar negeri nggak ada yang ngatur, kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab. Setiap transaksi kripto yang terjadi di Indo itu kan sudah termasuk PPH dan PPN, dan artinya sudah declare aja nggak ada pajak tambahan karena udah dibayar. Project Hamster itu bagus banget sih. Iya. Karena dia game, tapi di sana banyak edukasi kriptonya. Yang main hamster itu kan dia pura-pura jadi CEO exchange kan. Istilah-istilahnya, improve bisnisnya, itu beneran kayak bisnis exchange beneran. Halo Pak William. Halo. Apa kabar? Baik, agak dikit batuk, moga-moga nggak ganggu. Amin. Thank you ya Bapak udah mau join di podcast Seller. Thank you. Saya Sebuah- juga ya senang sekali dipanggil di sini. Sebuah kehormatan nih untuk kita bisa undang Bapak datang ke sini. Pak, boleh nggak Pak untuk pembukaan mungkin boleh di-share ke teman-teman awal mula Bapak tertarik ke industri Web3, karena kan Pak Oscar sempat cerita kalau beliau masuk ke Web3, ke invest di Bitcoin, di kripto itu pertama kali karena ngobrol sama Bapak. Mungkin boleh Pak di-share Pak. Benernya gini, kalau anggapan orang bahwa masuk kripto itu karena pinter banget analisanya segala macam, itu salah gitu. Oke. Karena awalnya benernya kita kebanyakan yang OG dulu itu nggak sengaja. Ya. Oh. Karena kita tahu, berhubung kita lama di IT, kita tahu dari forum-forum ada Bitcoin, kita iseng aja benernya. Waktu Oke. awal dulu beli Bitcoin juga iseng, cuma dikit-dikit gitu di Mt. Gox, di beberapa exchange yang lain. Terus kebetulan waktu itu karena saya bekerja sebagai internet marketer, jadi saya beli domainnya itu. Waktu itu masih baru ada domain .co.id sama .id kan. Terus saya beli domainnya bitcoin.co.id. Iya. Terus karena domainnya kosong, iseng saya isi blog awalnya. Ternyata rame. Terus saya bikin platform sederhana untuk jual beli Bitcoin, tapi waktu itu belum matching engine, belum order book seperti sekarang, bukan exchange itu. Dan ternyata rame juga. Oke. Nah, dengan tidak sengaja, lama-lama makin besar, kemudian kita seriusin di tahun 2014, kita memutuskan kayaknya bisnis ini prospek. Ya udah kita seriusin aja. Jadi bukan berarti wah jago banget, beruntung aja benernya. Iya. Beruntung. Dan kita benernya belajar sambil jalan juga. Nah, jadi lama-lama di industri ini kita banyak ngobrol sama orang, kita banyak baca. Ya udah kita sambil jalan, oh ternyata blockchain itu ekosistemnya seperti ini, ada Web3, ada NFT, ada token segala macam. Oke, dulu tuh bitcoin.co.id kan dibangun di tahun 2014 berarti apa ya? Ya. Waktu itu hanya Bitcoin aja yang diperjualbelikan Pak. Awalnya cuma Bitcoin, ya. Benernya udah ada dari 2012, ya. Cuma waktu itu oke. bentuknya bukan exchange. Yang Oke. pertama blok dulu, 2013 ada kayak brokering gitu. Iya. Orang tetap bisa beli Bitcoin, tapi rate-nya saya yang menentukan. Itu saya masih sendirian waktu itu, belum sama Oscar. 2014 waktu kita lihat makin bagus industrinya, ya kita all out aja. Oke, lalu berubah ke Indodax itu tahun berapa Pak? Indodax 2018, 17 atau 18 saya lupa. Oke, berarti setelah sama Pak Oscar bikin Indodax ya? Enggak, sama Paus sudah dari 2014. Oke. Waktu itu Bitcoin harga berapa Pak waktu 2014? 2014 itu Bitcoin masih belasan dolar harusnya. Masih belasan dolar. Berarti Bapak udah lumayan nabung dari waktu itu Bitcoin sampai sekarang. Benernya gini, kendalanya orang yang ada di industri exchange, kita setiap harian mantengin harga. Iya. Jadi kita itu tergoda untuk jual. Jadi kita susah untuk nge-hold kayak orang-orang itu. Iya sih. Iya, kita setiap hari, setiap jam, setiap detik kan kita yang punya platform gitu. Jadi mau nggak mau kita liatin platformnya kan. Kalau naik kita pasti tahu, dan otomatis kita pengen ngejual gitu. Apalagi di awal-awal exchange itu kan, untuk exchange bisa jalan itu kan butuh liquidity. Iya. Nah, liquidity siapa yang provide, mau nggak mau kita yang provide gitu. Kita para founder gitu. Artinya Bitcoin kita kalau ada yang mau beli ya kita jual. Jadi kita nggak bisa nge-hold. I see. Oke. Waktu itu ngebangun Indodax apa kendalanya Pak? Karena kan Indodax exchange pertama ya Pak di Indonesia. Ada nggak kendala-kendala yang mungkin Bapak rasain tapi akhirnya sekarang setelah berjalan Bapak nggak menyesal nih setelah memperjuangkan Indodax?
Nah, saya bangun Indodax kan bisa dibilang dari nol gitu. Iya. Saya usaha dari nol lah bisa dibilang. Saya nggak punya modal waktu itu. Awal-awal kita bangun Indodax itu gaji saya sama Paus 5 juta rupiah, saya masih ingat. Oh, Terus awal-awal itu saya sama Paus hampir semuanya itu kita handle sendiri. Karena Berdua. waktu kita berdiri di Bali ya, 2014. Jadi saya pernah jadi customer support, saya bangun sistem juga, saya ngurusin keuangan juga, ngurusin pajak juga. oh, Jadi lumayan banyak ya. hampir semuanya dikerjain sendiri. Jadi awal-awal yang pernah join jadi member bitcoin.co.id itu kalau pernah kontak customer supportnya waktu itu ketemu saya. Oh, di tahun-tahun itu waktu awal-awal. Waktu awal-awal setahun pertama lah. Ya. Berarti upbringing Bapak dari kecil itu sebetulnya tanpa privilege dong sampai sekarang Bapak ngebangun Indodax tuh bener-bener hasil kerja keras Bapak ya. Emang dari nol, kita benar-benar dari nol. Ya, emang saya dulu ya dari keluarga pas-pasan itulah yang beruntung punya pengetahuan di bidang IT dan beruntung bisa masuk ke industri kripto sih. Iya sih. Iya sih, tapi ngelihat Indodax sekarang juga udah banyak banget user yang menggunakan ya Pak ya. Dan juga ngelihat sekarang banyak banget new adopter kan di kripto dan mereka tuh awal mulanya pasti pakai Indodax. Pasti mereka memulai investnya mereka pasti di Indodax. Termasuk saya juga mulai mengenal kripto itu Indodax dulu. Oke. Dari Indodax mulai belajar banyak, sempat vakum juga waktu itu beberapa lama karena tahun itu belum sebanyak sekarang edukasi soal kripto Pak. Jadinya ada sedikit kekhawatiran juga. Tapi sekarang tuh semakin rame nih di Web3 dan Indodax juga semakin bagus nih sekarang. Kalau misalnya lihat sekarang nih Pak dari sisi Bapak market outlook kripto tuh bagaimana Pak? Dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelum ini ya Pak ya? Ya. Anyway, thank you. Ternyata belajar di Indodax juga. Yeah. Maksudnya cerita seperti ini yang bikin saya benernya semangat. Ya, karena kita bikin exchange, uang itu satu hal gitu. Betul. Tapi satu hal lagi itu ngajarin orang bahwa oh ternyata ada orang yang hidupnya berubah karena kripto. Dan dulu tahu kripto, tahu Bitcoin dari Indodax. Itu yang apa ya, cerita-cerita yang mengharukan sih kalau buat saya gitu. Indian itu yang jadi kayak apa ya, visi misi kita sih, bahwa kita di Indodax itu kita nggak cuma mikirin gimana caranya bisa dapat duit sebanyak-banyaknya, tapi yang lebih penting itu benernya gimana member kita bisa mendapatkan apa ya, value, profit dari kripto. Betul. Ya, baik bentuknya trading maupun investment, ataupun ya memang mereka bikin project aja dari kripto dan ternyata ngertinya dari kita gitu. Iya. Jadi ya itu sumbangsi kita buat inilah buat teman-teman, buat masyarakat sebenarnya. Dari awal kita bikin juga prinsipnya seperti itu. Kalau katakan benernya kita sebagai exchange owner ya, kita itu benernya bisa mainin rate-nya segala macam. Betul. Maksudnya dalam arti kita lihat data-datanya kan. Bisa aja kalau ada kita lihat kesempatan daripada cuannya itu dinikmati sama member, benernya kalau mau kita bisa ambil tengahnya gitu loh. Cuannya ambil kita aja gitu. Misalnya ada yang market making, bisa aja kita yang market makingin. Nanti kalau ada potensi cuan kita yang ambil. Tapi dari awal kita sengaja nggak lakuin itu. Karena tesis kita adalah bahwa kalau member cuan, member profit, member untung main kripto di Indodax, otomatis mereka akan pakai kita terus. Betul. Ya, jadi kita nggak mikirin short term. Iya. Thank you udah cerita kalau sama-sama Pak. Kenal kripto dari Indodax. Karena kan juga ini Pak, kalau misalnya pakai Indodax kan udah termasuk kita bayar pajak juga kan. Jadinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, bertanggung jawab terhadap pajak, kita pakai Indodax juga sih untuk transaksinya. Gitu. Tapi Pak, waktu ngebangun Indodax ada gak sih Pak tantangan terbesar yang menurut Bapak tuh mungkin sempat berpikir untuk aduh ini lanjut atau enggak gitu. Sempat gak ada momen itu? Nggak sampai seperti itu. Tantangan banyak, tapi untungnya kita semangat maju terus saja. Jadi dari awal ya banyak banget. Karena kita bootstrap. Berarti yang seperti dibilang kan, bahwa kita mulai dari nol, kita nggak punya privilege. Kalau privilege enak.
Iya. Kalau privilege bikin startup, tinggal bilang papahnya Minta modal. atau omnya gitu. Ataupun kalau nggak papahnya, kalau nggak omnya, papahnya punya temen. Iya. Kalau venture capital gitu misalnya, tinggal papa kenalin sama ini. Terus ketika selesai gitu keluar ruangan, bro tolong dong tolongin anak gua gitu. Iya sih. Kita Betul. nggak punya, jadi kita bootstrap dari nol. Tantangannya paling kita banyak belajar sambil running aja. Kita belajar sambil running the business itu. Misalkan dulu saya dari desa, terus ya memang SMA kebetulan dulu waktu saya SMP saya nomor 1 Eptanas namanya waktu itu. Iya. Sekarang namanya apa sih? Ujian nasional ya. Ujian nasional UN ya. Iya. Saya nomor 1 kabupaten. Wow. Jadi waktu pindah ke Semarang, saya masuk ke SMA favorit swasta, tapi biayanya rendah karena berprestasi. Nah itu salah satu keberuntungan saya lah di sana. Walaupun dengan keluarga yang pas-pasan, terus jadi kenal banyak orang yang mungkin bermutu lah, banyak yang edukasinya bagus segala macam. Terus juga otomatis kenal juga orang tuanya, jadi memberikan perspektif bahwa kita nanti ke depannya itu bukan cuma jadi orang biasa aja, tapi mesti ada visi misi gitu. Terus ketika gede saya kuliah drop out. Saya kuliah drop out, terus menjalankan internet marketing, terus saya nggak sengaja tadi ada Bitcoin.co.id segala macam. Nah di perjalanan Bitcoin.co.id itu kayak misalnya bahasa Inggris saya nggak lancar, ya belajar ya cuma otodidak. Ya sekarang bisa ngobrol bisnis level, tapi semuanya otodidak. Kita dari hal yang simpel aja, komunikasi pun harus belajar sambil jalan gitu. Iya betul. Terus ngobrol dengan pejabat itu deg-degannya minta ampun awal-awal. 2015 dipanggil sama Bank Indonesia gitu. Kita orang masih muda, anak kemarin sore dipanggil BI, ditanyain soal Bitcoin apa segala macam. Ya itu dari situ kita belajar. Maksudnya mungkin beda ya kalau misalkan teman-teman yang punya privilege sekolah di Jakarta gitu, misalkan banyak kesempatan ketemu orang-orang penting gitu kan. Mungkin nggak seminder kita gitu. Saya juga ngerasain sih Pak. Terus ya banyak hal juga sih, ketemu investor seperti apa, gimana bikin tech. Akhirnya banyak yang kita harus belajar sendiri. Belajar sendiri. Ya paling painfulnya di sana sih. Dan mungkin menghadapi membuat sebuah perusahaan yang perusahaannya tuh bener-bener baru kan, nggak ada satupun perusahaan yang sama sebelumnya kan Pak. Jadi itu dari di OG, di kripto sih Bapak sama Pak Oscar. Dan tadi Pak kalau misalnya ngomongin soal privilege, kalau misalnya dulu kondisi Bapak dalam privilege yang baik gitu, yang bagus, apakah akan sama endingnya seperti sekarang Pak, ngebangun Indodax juga mungkin? Bisa jadi nggak, justru mungkin ya kalau menurut saya ya. Kalau saya dulu privilege person gitu, malah mungkin nggak sesemangat sekarang. Daya tahannya pasti beda gitu. Karena ya kita memang, maksudnya kita bangun perusahaan dari nol. Kalau perusahaannya mati gitu, kita ikut mati. Iya. Kalau orang yang punya privilege, punya orang tua yang kaya gitu misalkan, perusahaan satu mati masih bisa kerja sama bapaknya gitu. Atau bisa invest di perusahaan yang lain, at least nggak mati kelaparan gitu. Kalau saya bangkrut, istri anak saya nggak bisa makan. Iya betul. Jadi ada kekhawatiran di sana yang bikin semangat ya Pak. Dari situ jadi termotivasi. Jadi kita pagi, siang, sore, malam kerja ya udah bodo amat gitu. Mau badan sakit-sakitan, ya gimana pun caranya mesti tempur, mesti sukses. Kalau enggak, kita nggak kemana-mana, kita bisa mati. Gitu. Betul. Dan harus tahan banting ya Pak ya dengan segala ini. Dan saya juga kebetulan ya, saya dari awal itu nggak pernah kerja sama orang, saya nggak pernah kerja kantoran. Jadi itu juga jadi pressure lah, bahwa kalau saya sebagai entrepreneur gagal, saya mungkin akan susah juga masuk kantor, maksudnya kerja sama orang, karena saya nggak ada pengalaman, CV saya kosong gitu. CV saya misalkan cuma kerja sendiri, internet marketer,
kemudian usaha bisnis kayak yang gagal, terus ya mau kerja apa lagi habis itu. Iya sih. Percaya. Pak, kan tadi Bapak sempat mention terkait pendidikan waktu Bapak sekolah itu terbaik kabupaten ya Pak ya, soal untuk Eptanasnya. Kalau menurut Bapak kan lagi banyak banget nih statement orang-orang bahwa kuliah tuh gak penting gitu, pendidikan tuh gak penting. Itu menurut Bapak gimana pandangan tersebut? Menurutku pendidikan tuh penting, tapi mungkin yang ditanya itu pendidikan formal gitu ya. Kalau pendidikan formal itu penting tidak penting tergantung orangnya dan profesi apa yang mau dijalankan ke depannya gitu. Kalau sebagai entrepreneur itu pun mungkin masih relatif ya. Pendidikan penting karena kalau punya title, misalkan entrepreneur gitu, membangun startup, cari funding lebih gampang kalau punya title. Betul. Misalkan lulusan US Ivy League gitu, cari funding jauh lebih gampang karena venture capital pasti lihat background. Lu bisa sekolah di Harvard, berarti lu mentalnya baja gitu. Jadi, ada cara berpikir seperti itu dari para investor. Terus lu kalau pinter, lu bisa analisa. Kalau punya masalah, lu bisa data driven. Gitu-gitunya pasti tetap ada gitu. Pola pikirnya ya Pak ya. Pola pikirnya lebih terstruktur, lebih analytical. Pasti ada ke situ. Nah itu tergantung profesi. Tapi kalau bisnis biasa mungkin debatable. Tapi pendidikan formal benernya nggak wajib-wajib juga benernya. Oke. I see, oke. Karena sekarang lumayan lagi rame nih Pak, katanya kuliah tuh gak penting gitu. Dan bahkan ada yang dengan bangga gitu, salah satu, aku baca infonya tuh di TikTok, salah satu orang katanya dia gak naik kelas, tapi dia tuh dengan bangga bilang bahwa karena pendidikan tuh gak penting gitu. Padahal dia gak naik kelas dan itu menimbulkan banyak spekulatif negatif. Nah itu gitu. Jeleknya. Menurut saya, lu kalau pinter banget, lu gak apa-apa gak kuliah. Iya, betul. Lu kalau pinter banget ya, karena lu belajar dari mana bisa. Tapi kuliah itu kan bentuk dari orang bisa belajar dengan terstruktur sebenarnya. Iya. Ya. Karena nggak semua orang termotivasi dan punya mental capability untuk belajar sendiri. Iya. Karena belajar sendiri itu cukup susah loh. Iya sih. Untuk pertama motivasi dulu deh. Pertama mesti punya motivasi. Gua mau maju, gua mau belajar gitu. Terus iseng buka YouTube atau Udemy atau apa gitu. Itu satu hal. Kedua, dia belajar sendiri belum tentu dia bisa absorb. Iya. Ya kan? Kecuali pinter itu tadi. Jadi kalau pinter banget is okay. Tapi kalau biasa-biasa aja menurut saya mendingan tetap kuliah ya. Iya. Ya. Lagi pula di kuliahan kan bukan cuma pendidikan doang. Di sana ada networking. Iya. Temannya bertambah, terus ada skill organisasi gitu. Iya betul. Pak, kalau misalnya di Indodax sendiri ada nggak Pak program untuk membantu pendidikan terkait Web3 gitu atau terkait trading, investing gitu? Di Indodax ada namanya Indodax Academy. Kita buat dari dulu emang untuk mengedukasi orang-orang supaya melek tentang Bitcoin dan kripto. Selain Indodax, saya personal juga ada project namanya BlockDev ID. Ya kita advokasi blockchain itu sembari ngajarin orang apa pentingnya harus pakai blockchain, bagaimana develop blockchain, sekaligus ketemuin orang-orang nih supaya kalau mau bikin project blockchain jadi bisa ketemu, jadi bisa saling kolaborasi. Karena kita bikin perusahaan atau bisnis kan pasti butuh partner gitu. Iya betul. Kemarin juga kan sempat ngobrol sama BlockDev juga Pak, sama Mas Ron juga kan. Ada satu visi katanya ingin membantu teman-teman yang mungkin kemarin kan sempat tech winter Pak di Web2 ya Pak. Dan Mas Ron info katanya pengen banget ngebantu teman-teman tech nih untuk belajar Web3 karena di Web3 ini masih kekurangan banyak developer gitu. Projectnya tuh banyak tapi developernya terbatas gitu. Dan ada plan untuk buka kelas juga ya Pak ya? Untuk ada ya, pengen buka kelas sih. Wah itu kita tunggu sih. Nanti aku bantu infoin ke teman-teman karena lumayan ramai sih Pak yang mau belajar soal Web3. Dan kita rencananya nanti pengen ada kelas yang gratis, total gratis tapi terstruktur gitu. Oh, Bapak emang baik banget sih mau bantu mengedukasi teman-teman. Oke, Pak, kalau misalnya ngeliat sekarang nih kondisi
market kripto kan lagi lumayan jadi perhatian ya Pak. Terakhir ada info bahwa KOL atau influencer yang di bidang kripto ini dilarang untuk mempromosikan aset kripto. Nah, kalau menurut Bapak gimana pandangan tersebut nih? Kalau saya lihat, benernya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Kemarin yang larang itu kan OJK. Betul. Ya, benernya kalau dilihat dari sudut pandang OJK itu make sense. Karena apa? Memang tidak dipungkiri banyak project-project yang memasarkan tokennya lewat influencer. Project itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Iya. Ada yang rug pull gitu kan misalkan. Betul. Nah, untuk membatasi orang-orang yang rug pull yang merugikan masyarakat, OJK bikin peraturan itu bahwa influencer itu jangan masarin. Terakhir bahwa benernya gara-gara itu. Iya, iya. Karena banyak masyarakat yang rugi gara-gara dapat diajari oleh influencer untuk trading, tapi koinnya mungkin salah pilihannya gitu. Iya, iya. Oke. Awalnya itu. Kalau dari kacamata OJK itu make sense. Cuma kalau saya lihat dari kacamata exchange itu benernya kayak sayang. Karena apa? Kita itu kan running secara legal. Kita bayar pajak, kita ikutin semua aturan yang ditentukan oleh regulator. Artinya kita main dengan framework, dengan ranah boundary yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau di sana kita tidak bisa promosi dengan luas, akhirnya yang kita takutkan yang terjadi adalah member kita lebih familiar dengan exchange yang luar negeri. Iya. Karena influencer Indo nggak boleh mempromosikan exchange atau kripto gitu. Tapi influencer luar negeri kan tetap bisa. Iya. Dan influencer luar negeri kan tidak mempromosikan exchange dan token lokal. Yang dipromosikan exchange global gitu loh. Iya. Nah, jadi ini satu kekhawatiran kita. Ini saya baru kemarin juga ngobrol sama asosiasi bahwa kalau terlalu dibatasi sampai seperti itu, nanti takutnya ujung-ujungnya itu masyarakat Indo cuma tahu exchange luar negeri. Dan itu justru lebih berbahaya kepada masyarakat gitu. Karena ya kalau di luar negeri nggak ada yang ngatur. Iya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Oke. Kemarin juga sempat baca ini sih Pak, berita sebagai mungkin sebagai solusi dari Kominfo juga dari pemerintah, sempat mereka sampai saat ini ngeblokir akun sosial medianya exchange luar negeri Pak. Jadi yang hanya kita biasa akses itu hanya exchange Indonesia, exchange lokal. Nah, kalau menurut Bapak hal seperti itu apakah dampaknya positif untuk exchange lokal Pak atau gimana? Ini yang pasti mungkin ini menjawab juga beberapa orang di Twitter gitu, katanya wah ini Indodax nih yang bikin. Ini bukan sama sekali, kita nggak terlibat. Ini memang sepertinya sih yang saya tangkap adalah memang dari Bapepti, karena Bapepti memberantas perusahaan-perusahaan yang ilegal ya. Iya. Kemudian bekerja dengan Kominfo meminta blokir gitu. Betul. Kita pun kaget benernya, oh ternyata diblokir gitu. Ya kalau apakah ini akan menjadi hal yang positif bagi exchange lokal, ya pasti ya. Jujur-jujuran aja, pasti ya gitu. Karena marketing dari exchange global kan jadi terbatas itu. Oke. Tapi bukan kita yang bikin ini. Iya. Mungkin buat catatan teman-teman aja gitu. Iya. Nah, ya fair-fairan lah, fair-fairan. Kalau kita apakah dapat dampak positif pasti saat tidak langsung iya gitu. Tapi ini bukan kita yang atur. Iya betul. Memang karena mungkin saat ini juga berita-berita terkait kripto tuh lumayan lagi banyak digoreng sih Pak, sama netizen juga, sama mungkin media-media juga. Dan terakhir juga ada berita terkait sumbangsih pajak kripto dan juga judul itu terbesar di Indonesia Pak. Dan menurut Bapak itu gimana Pak? Karena banyak banget spekulatif negatif Pak terkait berita tersebut. Mereka banyak yang bilang katanya pantesan orang-orang yang main kripto, yang invest di kripto dan juga judi online itu dilindungi. Mereka bilangnya seperti itu Pak. Nah sebetulnya menurut Bapak gimana Pak hal tersebut? Kalau kripto ya, saya bantah ya. Kalau judulnya saya nggak tahu, tapi ya dengar-dengar memang yang 700
270 triliun itu kan Iya. yang beredar. Tapi itu yang diomongin judo, bukan kripto. Kripto kita diatur loh, Betul. kita diawasi Bapepti, kita diawasi PPATK loh. PPATK itu lembaga yang mengawasi semua transaksi di Indonesia gitu. Iya. Dan kita bahkan diaudit sama PPATK bagaimana transaksi keuangan kita gitu. Jadi saya rasa kalau ngomongin kripto sih nggak benar. Yang ada kita diatur sama pemerintah dan tahun depan akan pindah ke OJK. Dimana kemungkinan nanti di OJK akan lebih ketat nih regulasinya gitu. Kebayang sih karena memang mungkin banyak juga sih karena kebiasaan sih kalau misalnya teman-teman yang invest di kripto mereka yang memilih koinnya gitu, tapi ketika koinnya kenapa tuh tetap yang disalahkan tuh ya exchange juga, nantinya mungkin influencernya juga yang pernah kerja sama, seperti itu sih yang saya lihat ya Pak di market. Pak, kalau misalnya ngomongin soal pajak, kita ini kalau investor kripto tuh laporan pajaknya gimana sih Pak? Kalau misalnya untuk, kan setiap tahun kita ada lapor pajak ya Pak, itu kita harus bilangnya seperti apa di laporan pajak kita? Oh, kalau pajak kripto sih, nah ini bagusnya kalau bertransaksi kripto di Indonesia gitu, bahwa exchange yang legal di Indonesia itu kan sudah terintegrasi sistemnya dengan perpajakan, di mana setiap akhir tahun di dashboard masing-masing exchange kan bisa print out mereka punya transaksi kripto, tinggal dilampirkan aja di SPT, coba gitu doang. Karena setiap transaksi kripto yang terjadi di Indo itu kan sudah termasuk PPH dan PPN, dan artinya sudah declare aja nggak ada pajak tambahan karena udah dibayar benernya. Dan itu ketika nanti dilaporkan itu bisa ke-track gak sih Pak ketika lapor pajak itu? Ya kalau exchange luar paling ya orang pajak biasanya ngecek dari rupiah dia kalau nggak bisa nge-track kriptonya gitu. Kalau kan mereka nggak connect sama, maksudnya misalkan di exchange B gitu, itu kan nggak ngirim data, nggak ngelaporin SPT ke pajak Indonesia kan, artinya petugas pajak di Indonesia tidak tahu berapa transaksinya. Ya paling petugas pajak Indonesia hanya tahu ketika orang ini tiba-tiba duitnya banyak atau tiba-tiba beli rumah. Nah dari situnya biasanya akan dicek kamu transaksi apa ini, tiba-tiba ada duit banyak gitu. Kok nggak bayar PPH gitu. Ya sih, jangan lupa bayar pajak ya guys, pakai exchange lokal supaya ke-track pajaknya. Oke Pak, kalau misalnya ngomongin soal regulasi dan ini Pak, keamanan di Indodax seperti apa Pak? Apakah ada hal yang dilakukan Pak untuk menjaga cyber security-nya gitu Pak? Oh pasti, kita bahkan security ada divisi sendiri di Indodax gitu. Jadi ada satu tim khusus, kerjanya cuma security doang. Kerjaannya monitoring setiap hari 24 jam, kemudian kita selalu audit secara berkala. Dan kita audit dari eksternal juga, eksternal auditor, bahwa keamanan kita sudah aman. Dan mungkin yang paling penting itu adalah reserve kita. Kalau exchange itu yang paling gawat tuh reserve-nya, karena kita nyimpan rupiah sama kriptonya nasabah gitu. Jadi kita struktur custody-nya mesti benar-benar rapi, benar-benar aman. Dan untuk membuktikan itu kita bahkan ada proof of reserve, dan kita satu-satunya exchange di Indonesia yang proof of reserve. Kalau lihat di misalnya CoinGecko gitu, di Indonesia cuma kita yang punya proof of reserve, dan kita audited oleh namanya Creston auditornya. Wah berarti aman ya Pak ya kalau misalnya kita transaksi di Indodax, karena kan tahun ini juga ada info, ada berita exchange yang kena hack gitu ya. Betul. Oke, Pak, kalau misalnya Bapak sendiri menyarankan nggak sih Pak untuk teman-teman tetap self custody Pak untuk aset kriptonya? Self custody kalau nyimpen uangnya banyak, kayak ini sih rekomen sekali gitu. Maksudnya benernya gini, dari kacamata Indodax ya. Lu simpen di Indodax kripto nggak ada gunanya buat Indodax. Indodax punya liability utang. Tapi duit itu nggak bisa diapa-apain. Kripto itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kita susah advokasi kalau lu bisa nyimpennya, lu simpen sendiri aja. Tapi dengan catatan mesti ngerti gimana cara nyimpennya ya.
Kalau emang nyimpen gede, pakailah hardware, pakai ledger atau treasure gitu. Terus nyimpen seed phrase-nya harus benar. Terus kalau punya anak, punya istri, lu mesti delegate, lu mesti kasih tahu mereka, kalau ada apa-apa dengan saya, kalau saya masuk rumah sakit, misalnya pingsan, nggak sadar, atau amit-amit meninggal dunia, saya punya harta berupa kripto, cara aksesnya seperti ini. Katakan disimpan di SDB gitu, di brankas, ya cara aksesnya seperti apa gitu. Mesti dikasih tahu. Karena kegunaan kita di centralized exchange, kita kan custody seperti bank gitu. Jadi ketika ada yang meninggal gitu, amit-amit, kita yang ngurus harta warisnya. Iya. Orang kontak, persis kayak bank gitulah. Tinggal kontak kita minta semua surat-surat warisnya, kita validasi, kalau udah benar, kita berikan kepada yang berhak. Nah kalau di-maintain sendiri, ya artinya dijagain tuh. Iya. Jangan sampai kalau ada apa-apa hilang, sayang anaknya. Iya, betul-betul. Kalau misalnya ada orang yang lama nggak akses akun Indodax, Pak, mungkin misalnya lupa untuk infoin ke keluarganya, itu akan berapa lama, Pak, untuk misalnya akunnya itu misalnya di likuidasi atau apa, Pak, biasanya? Selama-lamanya kita. Selama-lamanya akan tetap di sana ya, sampai ada orang yang datang ya? Ya, kita nggak ada monthly fee, nggak ada apa-apa. Kalau bank kan beberapa ada monthly fee, jadi kadang duitnya habis, kan terus monthly fee gitu. Kita nggak ada, kita simple aja. Iya. Kalau nanti suatu saat ada yang berhak ngeklaim, ya kita berikan. Iya, dan juga kantor Indodax tuh udah banyak ya, Pak, cabangnya, Pak, di mana-mana. Benernya nggak terlalu banyak. Kita masih running mostly as digital company kan. Ya tapi kita memang ada kantor di Jakarta sama di Bali. Iya. Oke. Supaya kalau ada yang berkendala, kalau memang kepepet perlu ketemu, ya bisa tatap muka. Oke. Pak, kalau misalnya ngelihat sekarang adopsi kripto di Indonesia, terlihat dari user Indodax nih saat ini, perkembangannya berapa banyak, Pak, dari mulai awal ngebangun sampai sekarang, Pak? Selalu berkembang sih, selalu berkembang. Dan setahun tambah ini banyak terus. Kita sekarang sudah 6,7 juta member. Wow, banyak banget. Berarti bisa ada kemungkinan Indonesia akan jadi crypto hub di Asia ya, Pak ya? Asia Tenggara ya, Pak? Ada nggak? Belum tentu, ya, belum tentu. Kita warganya banyak, tapi kalau volume kripto benernya kita kalah sama Vietnam ya, kalau nggak salah ya. Iya, kita masih kalah. Vietnam, Thailand kita kalah. Oke. Kalau misalnya Bitcoin, Pak, sekarang kan Bitcoin kemarin sempat turun juga harganya, Pak. Bapak ngelihatnya gimana? Apakah ada harapan untuk Bitcoin naik ke 100.000 atau 150.000 US dollar, Pak? Kalau saya sih percaya naik sih. Naik ya? Ini cycle-nya belum habis nih, yang cycle 4 tahunan yang sekarang. Iya. Bahkan kayaknya impact atau efek dari pasca halving pun masih belum kelihatan ya, Pak ya? Efek dari pasca halving kan udah naik duluan sebelum halving. Sekali, yang ke 70.000 ya? Ya. Setelah itu menurut saya sih cycle-nya belum habis. Ini gasnya masih kenceng sekarang. Oke. Dan masih ada beberapa isu kan, ya ETF, yang ETH punya. Terus ini political di Amerika juga lagi seru-serunya. Betul. Banyak yang berspekulasi kalau Trump menang akan membawa angin segar. Iya. Soalnya meme coin, yang political meme coin juga lagi naik banget nih. Yang apalagi yang Trump kan, jadi lumayan lagi naik. Pak, menurut Bapak kalau Indonesia ini perlu nggak sih, Pak, mengadopsi Bitcoin, Pak, kayak negara lain? Adopsi ini gimana nih? Maksudnya kan kayak ada negara lain yang membeli Bitcoin sebagai aset negara gitu, Pak. Menurut Bapak kalau Indonesia ini nggak sih, memerlukan itu nggak sih? Ya kalau saya sih, menurut saya sih iya, cuma mungkin hampir impossible lah kan. Gitu. Maksudnya untuk pemerintah bisa investasi di Bitcoin, artinya harus ada legal framework yang memungkinkan negara untuk melakukan itu. Sedangkan sekarang mungkin secara kripto pun benernya belum 100% mature di Indonesia gitu. Karena sekarang dengan adanya Undang-Undang P2SK yang terbit 2 tahun yang lalu kan, yang sebelumnya regulatornya Bapeptian mau dipindah nih ke OJK tahun depan. Artinya nanti pas pindah ke OJK kan pasti regulasinya diperbarui lagi sesuai dengan aturan mainnya OJK gitu. Nah artinya secara peraturan juga belum final lah.
Oleh karena itu mungkin kalau bagi pemerintah mau masuk ke kripto, landasan hukumnya belum ada. Menurut saya ya. Oke. Oke, soalnya ngeliat ke negara lain tuh udah mulai banyak adopsi kriptonya ya Pak ya. Cuman di Indonesia mungkin masih belum ke sana. Tapi di Indonesia untuk institusi atau family offices sudah mulai masuk ya. mulai masuk dan cukup besar. Kalau Bapak ngelihatnya ke depannya akan seperti apa Pak perkembangan kripto di Indonesia dalam 5 tahun ke depan mungkin Pak? Menurut saya 5 tahun ke depan ya kripto, ekosistem kripto dan regulasinya akan semakin mature. Nanti mungkin di satu level tertentu kita akan semature industri bursa efek Indonesia, bursa saham gitu. Apalagi nanti pasca perpindahan di OJK. Terus sekarang kan mungkin Bitcoin kan Bitcoin blockchain kan ada beberapa layer kan, layer 1, 2, 3 gitu. Makin lama makin mature di level networknya, sehingga kedepannya akan lebih ke optimasi UI-nya, UI UX-nya, kemudahan orang-orang untuk menggunakan kripto di kehidupan sehari-hari. Itu pun sekarang udah kelihatan ya benernya dengan Telegram, punya Telegram Wallet gitu. Coinbase juga habis bikin Coinbase Smart Wallet. Terus kedepannya mungkin kita bisa melihat X mungkin, Twitter gitu. Mudah-mudahan mereka juga masuk ke kripto, ke blockchain. Nah dari situ ekosistem kripto akan makin mature, makin banyak orang yang pakai, bukan hanya tradingnya, tapi kegiatan sehari-hari. Ya baik itu gaming, baik itu payment, baik itu finansial yang lain, DeFi, itu akan makin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Iya setuju Pak, setuju karena teman-temanku yang gamers tuh udah mulai main Web3 game Pak sekarang yang earn to play, terus play to earn maksudnya, lalu juga teman-teman udah ada yang belajar dari game Hamster Combat. Bapak main juga nggak Pak? Main. Itu juga teman-teman banyak yang main tuh, teman-teman Web2 akhirnya mereka main itu, mereka jadinya belajar pelan-pelan dan banyak nanya nih kalau staking tuh apa gitu, dan itu salah satu yang bagus ya Pak, karena sekarang tuh semakin mudah orang-orang untuk mempelajari kripto, dimulai dari airdrop dulu nih, pelan-pelan main game dulu, lama-lama jadi ikutan makin tahu ke projectnya juga gitu. Itu project Hamster tuh bagus banget sih. Iya. Karena dia game tapi di sana banyak edukasi kriptonya. Betul. Ya. Jadi dan informasinya bagus loh. Karena kita sebagai exchange ya, yang main hamster itu kan dia pura-pura jadi CEO exchange kan. Iya. Dan istilah-istilahnya, kemudian improve bisnisnya itu memang beneran seperti itu, marketingnya ada mesti post di X, mesti bikin event, terus beli license, itu beneran kayak bisnis exchange beneran. Oh jadi sambil main sambil belajar banyak sambil ya belajar. Pak. Dan mereka selalu ada klik YouTube itu kan, orang bisa nonton videonya jadi tahu itu benernya platform edukasi yang bagus sih. Wah iya. Sekaligus main. Aku lihat di TikTok itu udah sampai ratusan juta orang yang udah koinnya kekumpul, jadi tinggal nunggu distribusinya aja katanya. Ya tapi nggak tahu nanti distribusinya bakal seperti bagus apa enggak. Semua nungguin soalnya. Iya benar-benar. Kemarin seru juga soalnya banyak juga kan game di Telegram kan yang untuk airdrop ya Pak, yang free gitu kayak Yescoin, Toncoin, Notcoin, itu juga lumayan rame banget gitu. Pak kalau misalnya Indodax sendiri susah nggak sih Pak kalau mau bikin koin di Indodax Pak, mau daftar gitu, mau listing gitu. Iya. Kalau listing aturan di Indodax adalah nanti harus ada beberapa kriteria plus endingnya mesti ada whitelist di Bapepti. Karena kriteria listing itu ada aturannya. Iya. Aturannya kita internal ada aturan sendiri, tapi pemerintah juga ada aturan gitu. Jadi dua-duanya mesti klop. Oke, berarti memang yang listing di Indodax juga bukan koin yang sembarang projectnya ya Pak ya, tapi memang kita dicek dulu semuanya ya Pak. Oke, Pak kalau misalnya ngelihat market sekarang
Bapak lagi tertarik sama koin apa, Pak? Yang kira-kira kayak proyeknya Apa bagus ya? nih gitu. Aduh. Kalau saya sih masih all in-nya ya Bitcoin. yang umum-umum aja, yang high cap itu. Bitcoin, Ethereum gitu. Kalau yang kecil-kecil saya ada spekulasi, tapi ya lebih ke buat main-main Buat iseng aja. sebenarnya. Dan saya nggak berani sebut, nanti dikira financial advice. Iya sih, nggak apa-apa Pak. Kalau dari Indodax, apa yang kira-kira kita bisa tunggu nih Pak, informasi-informasi atau mungkin ada project-project apa di Indodax yang teman-teman nih kayaknya wajib tunggu nih gitu. Oh, kita ada beberapa produk sih yang mau launching, nanti tunggu aja tanggal oke. mainnya. Kalau nggak nanti saya dimarahin sama tim marketing atau dibocorin dulu. Ya selain itu ya paling sebenarnya umum aja, exchange itu bukan bisnis yang susah Iya, sebenarnya. iya. Kita cuma OG aja. Kita beruntung karena OG. Tapi benernya nggak sesusah kayak e-commerce atau apa namanya ride sharing kayak Gojek, Uber gitu. Kita lebih sederhana sebenarnya. Iya. Jadi ya kita fokus ke listing, fokus ke sekarang ada staking, gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau Bapak lebih suka investing atau trading Pak? Saya invest karena saya trading banyak kalah. Sama Pak, Iya. saya juga. Sering FOMO. Iya sih, kan Gitu-gitulah. kalau invest di kripto harus ini ya, harus psikologinya harus yang kuat ya Pak, jangan sampai ini sih. Karena kalau kita bikin decision yang salah, aset kita langsung hilang gitu. Kemarin aku sempat main juga Pak ke kantor Indodax yang di Lebak Bulus, yang di Jalan Panjang, yang arteri. Pondok Oh, Indah, Pondok Pondok Indah. Indah, Ya, ya, sorry, ya. bukan Lebak Bulus. Kantornya bagus banget Pak, dan mereka juga open untuk bisa podcast bareng. Terus juga ada kelas-kelas edukasi juga di sana. Sama juga teman-teman mungkin juga bisa pantengin Instagramnya Indodax karena suka ada activity di sana juga ya Pak ya. Ya. Itu bagus banget sih kantornya, dan kayaknya mungkin aku mau main-main Pak ke sana Pak, Ya main lah. buat podcast bareng Pak. Main. Oke Pak, mungkin Pak boleh nggak dikasih sedikit saran buat teman-teman yang baru belajar kripto Pak, yang mau misalnya apa sih yang pertama kali harus mereka lakukan gitu? Mungkin start low dulu, nggak perlu invest besar-besar. Ya karena namanya aja masih belajar gitu. Nah nanti setelah familiar, setelah ngerti benar, baru kalau memang punya apa namanya kelebihan uang bisa diinvestasikan. Karena ya, semua bilang gitulah, investasi kripto itu jangan uang panas, Iya uang betul. dingin. Uang dingin itu artinya ya ini uang ini kalau hilang itu tidak akan mempengaruhi kehidupan itu. Nggak, jangan sampai nggak bisa bayar kuliah Iya. gara-gara invest di kripto, itu nggak boleh banget gitu. Terus kenapa saya sarankan nggak belajar dulu baru invest gitu, karena biasa gini, orang kalau belum invest belajarnya nggak niat. Iya, iya. Jadi mungkin bisa coba dikit, jangan banyak, dikit aja, invest dikit, rasain itu. Karena waktu mau beli, pilih salah satu, mau nggak mau pelajarin, ya kan? Kan token itu begitu banyak. Iya Ya betul. kan? Artinya apa? Minimal mesti follow influencer misalkan, minimal lah, paling minimal follow influencer. Setelah itu influencer pasti ngasih referensi YouTube lah atau artikel lah. Nah dari situ mulai baca. Terus ke websitenya si token juga bisa dibaca, ini apa sih? Terus mulai baca white papernya, ini projectnya tentang apa? Ikutin beritanya. Iya. Iya, betul, setuju. Kalau trading for living, Bapak percaya nggak dengan statement itu? Maksudnya setuju nggak? Bisa banget. Trading for living. Banyak yang seperti itu. Tapi ya ini butuh pembelajaran gitu. Iya. Ya. Tapi itu sangat possible. Iya. Di kripto baik ya. di kripto maupun di tradisional finance sama aja. Oke. Pak, kan kalau kita lihat Pak Oscar kan sekarang lagi aktif banget bikin konten. Bapak ada ketertarikan nggak Pak untuk bikin konten juga? Duh, enggak deh, saya orangnya introvert. Tapi Bapak ini loh, thank you loh Bapak udah mau datang ke sini, menyempatkan waktunya di sini, mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol buat teman-teman.
Karena tadi itu pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya tuh sebetulnya titipan dari teman-teman seller, Pak. Jadi banyak yang nanya-nanya. Setiap mau podcast pasti kita tanya dulu nih. Kita mau podcast sama Pak William, ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Tuh mereka pada nanya, gitu. Thank you udah di-invite di sini. Moga-moga berguna lah bagi teman-teman. Amin, Pak. Amin. Nanti mungkin teman-teman kalau ketemu Pak Will juga boleh apa kita misalnya foto bareng atau mungkin ngobrol gitu pas lagi di event gitu. Siap, pastilah. Oke Pak, kayaknya kita udah ngobrol cukup panjang Pak, dan ini banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil, buat teman-teman juga ambil, karena di Seller ini lagi banyak teman-teman yang baru belajar Pak soal kripto dan baru mendalami informasi-informasi terkait kripto, regulasi, dan mereka ini cukup baik-baik banget Pak, komen dan lain-lain itu pasti sangat mensupport lah, dan mereka suka sama platform ini gitu, karena ini juga ngasih banyak pembelajaran gitu. Ini salah satu platform yang sangat bagus lah menurut saya. Thank you Pak, thank you. Kendala di Indonesia itu gini, orang Indonesia itu natively nggak ngomong Inggris. Iya betul. Jadi kita perlu banyak platform berbahasa Indonesia untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Karena yang Inggris sudah banyak, tapi yang Indonesia masih terbatas. Iya, betul sih Pak. Jadi betul. salut buat Seller. Sama-sama Pak. Yang Indodax Academy juga bagus Pak sama Blockdev. Nanti teman-teman juga kalau mau belajar soal kripto, mau belajar soal Web3 developer, itu bisa banget nanti di Blockdev dan di Indodax Academy ya. Gitu. Thank you Pak William atas waktunya. Thank you Pak. Kita tutup ya Pak podcast hari ini ya Pak. Bye teman-teman.